Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, sungguh kita patut bersyukur kepada Allah karena saat ini saya tengah berada di ruang layanan yang sangat sejuk. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini berbuah amal yang soleh sekaligus juga menjadi hadiah bagi saudara-saudara kita para pemustaka dan siapapun yang ingin mengambil hikmah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum saya membahas satu buku yang ditulis oleh saudari Vini Marjan ini mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebaik pantun. Sungguhlah indah si burung nuri, paruhnya basah berwarna jingga. Wahai manusia, jangan berhenti, tetap semangat, teruslah membaca. Saudara-saudaraku yang berbahagia, buku yang ditulis oleh saudari Vini Marjan ini adalah buku sastra. Sebelum lebih jauh ke sana, saya ingin terlebih dahulu memberikan sedikit gambaran tentang apa itu sastra. Kali ini, zaman sekarang ini kita mengetahui bahwa sudah terlalu banyak informasi yang tiba ke kita. Baik itu dalam bentuk tulisan, ujaran-ujaran dan lain sebagainya, klip-klip video dan sebagainya. Tetapi sebagian saya merasa bahwa ada pekerjaan rumah berat bagi kita bersama karena ruh sastra dalam tuturan-tuturan dan tulisan kita itu telah hilang. Sastra itu terambil dari akar bahasa Sanskerta, sas dan tra. Sas itu artinya kurang lebih adalah instruksi, perintah, atau arahan. Tra itu bisa bermakna seni, Jadi sastra itu artinya seni memberi instruksi, arahan, dan seni menuturkan sesuatu. Orang yang mendalami sastra sesungguhnya adalah orang-orang yang sejatinya tuturan dan tulisan-tulisannya itu mengandung hikmah-hikmah yang dalam. Sehingga dengan tuturan dan tulisan kita itu, kita mampu memberi pengaruh yang baik kepada pendengar dan pembacanya. Kebanyakan sekarang tuturan dan tulisan kita ini nuansa sastranya hilang. Khasanah kesusastraannya itu lenyap. Inilah yang menjadikan mengapa peradaban kita dipenuhi oleh berbagai macam kebencian-kebencian karena tuturan-tuturan itu menjadi semacam sumpah serapah yang berseliweran antara satu dengan yang lain. Nah, saya berharap ke depan kita sama-sama menjadi pribadi yang memperhatikan dan mencermati bagaimana sastra itu kita angkat untuk menghiasi peradaban kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, buku yang ditulis oleh saudari Vini Marjan ini bisa dilihat. Buku ini sangat menarik oleh karena apa? Buku yang ditulis oleh saudari kita ini memuat khasanah kesusastraan dalam bentuk puisi-puisi yang sesungguhnya menurut hemat saya, sekian tahun saya sudah membaca banyak sekali ragam-ragam sastra dan tulisan-tulisan puisi itu, tetapi buku ini menjadi istimewa oleh karena apa? Vini Marjan itu menulis karya ini dalam bentuk puisi-puisi yang dalam ilmu psikologi sastra, saya jelaskan sedikit. Psikologi sastra itu adalah ilmu jiwanya sastra. Artinya, pendalaman terhadap ilmu psikologi sastra itu adalah kita bisa tahu dan mencermati karya sastra itu ditulis oleh orang dengan perasaan seperti apa. Ketika seorang menulis karya sastranya, kita baca bukunya, kita bisa mencoba untuk memprediksi bahwa orang ini sementara dalam karakter seperti ini. Itu ilmu psikologi sastra. Begitu juga ketika orang bertutur terhadap sesuatu, kita bisa membaca orang itu dalam keadaan seperti apa. Ilmu psikologi sastra, kalau kita membaca tulisan ini, saya bisa melihat bahwa apa yang dituturkan penulisnya ini adalah pribadi yang memiliki kelembutan. Karena rangkaian kata-katanya ini, rangkaian kalimat-kalimatnya ini betul-betul dia memiliki kedalaman, bagaikan seperti sumur yang makin dalam. Airnya betul-betul bisa memberikan makna yang menyejukkan. Tulisan yang ditulis ini itu sesungguhnya memiliki kedalaman yang tidak hanya sekedar menarik dari segi narasinya atau dari segi diksi, pilihan-pilihan katanya, tetapi juga buku ini yang menarik adalah karena terafiliasi dengan beberapa ayat Al-Quran. Ini yang menjadi menarik. Jadi karya ini
Misalnya Vini menulis nih puisi ini, puisi ini, puisi. Itu ada yang terafiliasi ke ayat-ayat Al-Quran. Itu yang menyebabkannya mengapa dia memiliki kedalaman spiritual. Pada beberapa tulisannya ini itu mengalami pemaknaan yang dalam karena terafiliasi ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Walaupun saya melihat tidak semua, tapi ada beberapa. Nah, ini yang menjadi menarik. Karena sesungguhnya ayat Al-Quran itu sendiri, kalau kita memahami ilmu agama Islam, ayat Quran itu diturunkan oleh Allah, nuansanya juga sastrawi. Ayat-ayat Al-Quran itu sebagian besar itu nuansanya sastrawi. Itu sebabnya kenapa Allah menurunkan ayat Al-Quran yang nuansanya sastra, karena Allah menginginkan pada masa Rasulullah Muhammad SAW diutus itu, sastra itu hanya dijadikan simbol-simbol belaka. Allah ingin melawan kekuatan simbol orang-orang Arab ketika itu yang hanya menjadikan sekedar simbol dengan kekuatan sastra Al-Quran yang dihadirkan untuk menjadi daya tembus, menembus kedalaman tauhid, menembus kedalaman syariah yang semuanya bisa diaplikasikan dengan keindahan gaya sastra. Bahkan Umar bin Khattab pun masuk Islam itu menurut sejarah itu karena terpukau oleh ayat-ayat Al-Quran yang Allah berikan, yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya tentunya berharap mudah-mudahan siapapun para pengagum sastra atau siapapun kita, sejatinya kita mencoba untuk mengelaborasi dan mendalami karya sastra. Karena sastra itu tidak sekedar tuturan dan tulisan, tapi dia mengandung hikmah yang dalam. Dia mengandung muatan yang dalam, bisa jadi muatan spiritual, bisa jadi muatan hikmahnya yang dalam, yang semuanya itu akan mengantar seseorang untuk menjadi pribadi yang menyejukkan. Karena di tengah situasi saat ini ketika kita saling membenci, saling mendengki antara satu dengan yang lain, yang bisa menyebabkan sumpah serapah di antara kita, saling bergaduh dan sebagainya, dibutuhkan orang-orang yang piawai dengan susastranya. Dia memberikan pengaruh kepada orang lain untuk bertindak dalam koridor-koridor yang Allah ridhoi. Saya berharap mari kita mengambil peran untuk mendalami sastra dan kemudian mencoba memperhatikan, mencermati bahwa sastra itu adalah jalan untuk memberi hiasan bagi kehidupan kita di dunia ini. Tak terkecuali buku yang ditulis oleh Vini Marjan ini telah memberikan kepada kita pemaknaan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang sejatinya memang adalah bergaya sastrawi bisa menjadi satu rangkaian dengan tulisan-tulisan puisi yang dihadirkan dengan tulisan yang indah ini dalam buku yang menurut saya perlu kita baca semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua kita berjuang untuk bersungguh-sungguh mencintai sastra dan kemudian mengaplikasikan sastra untuk menjadi penghias bagi peradaban kita bersama. Terima kasih untuk penulisnya, Saudari Vini Marjan, dan siapapun Anda semuanya, saudaraku yang dirahmati Allah. Semoga karya dan tulisan kita bermakna dan menjadi amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Saya Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, dan juga seorang sastrawan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan tetap mulia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.